Dr. Yu Hasan. Halo, apa kabar sahabat? Teman baik. Teman baik, Ikrip. Ikrip ya. Ya. Setelah ngomong soal confidence, Ya. sekarang saya mau nanya-nanya soal tata krama atau manner. Manner. Oke. Nah, itu menurut neuroscience, sekali lagi ini hubungannya sama neuroscience ya. Salah satu yang unik dari otak manusia dibandingkan otak binatang lain itu adalah perbendaharaan kalimat manusia yang tidak terbatas. Ya. Oke. Jadi ya, manusia ini memang mempunyai keunikan dalam hal berbahasa verbal. Ya. Kata-kata ya. Bahasa verbal ya, jadi bahasa itu kan ada bahasa tubuh gitu ya, pakai bahasa alis gini ya. Nah, itu ya, atau bahasa tubuh atau dengan bahasa verbal. Bahasa verbal itu yang keluar secara verbatim, diucapkan terus kemudian dipahami oleh orang lain. Ya itu. Nah, manusia ini akhirnya bisa mengembangkan bahasanya itu karena nenek moyang kita itu sekitar 350.000 sampai 700.000 tahun yang lalu itu menggunakan api gitu ya. Menggunakan api, memanfaatkan api. Jadi manusia ini ya sekitar 350.000 tahun yang lalu sampai 250.000 tahun yang lalu itu kita menggunakan api sehingga kita mempunyai waktu senggang. Kenapa demikian? Ya, kalau kita itu manusia ini tanpa api, kita itu memerlukan waktu 8 sampai 10 jam sehari mengunyah untuk melanjutkan kehidupan. Kan kita perlu makan, ya. Jadi untuk makan mengunyah gitu. Sebelum kenal api, manusia itu memerlukan waktu 8 sampai 10 jam mengunyah sehari untuk melanjutkan kehidupannya. Setelah menggunakan api, dia hanya memerlukan 3 sampai 5 jam waktu sehari mengunyah untuk melanjutkan kehidupan. Dia punya waktu 3 sampai 5 jam nih. Ya. Waktu spare. Ngapain? Kalau ngomong, ya ngobrol gitu ya. Oke. Ya, nah, ngobrolnya manusia dalam waktu 100.000 tahun itu akhirnya menghasilkan manusia itu yang mempunyai perbendaharaan kata dan kalimat hampir tidak terbatas. Itu yang membuat manusia itu bisa bekerja sama meskipun tanpa saling mengenal. Ya. Tanpa saling mengenal. Itu yang namanya tata krama. Jadi tata krama itu apa? Tata krama itu adalah kesepakatan bagaimana kita harus berperilaku dan harus berbahasa pada satu kelompok. Oke. Ya, yang pada dasarnya manner itu sendiri kita menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Ya, contoh misalnya yang namanya tata krama itu, seorang anak buah boleh benci sama atasannya, ya. Misalkan sekretaris benci sama direktur nggak apa-apa, tapi nggak boleh ngomong. Itu pagi-pagi ya selamat pagi Pak, meskipun dalam hatinya mati-mati aja kamu. Gitu. Ya, itu yang namanya tata krama. Sama juga misalkan sekretaris juga boleh benci sama atasannya, atau atasan juga boleh benci sama sekretarisnya, tapi tidak boleh ngomong. Supaya apa? Supaya kerjasama itu bisa terbentuk. Begitu ngomong, aku benci sama kamu, iya Pak, saya juga benci sama Bapak, besok nggak bisa kerjasama. Selesai, gitu. Nah, yang namanya kerjasama, apalagi kerjasama dalam jumlah yang besar, itu diperlukan tata krama tadi, yang pada dasarnya itu menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Jadi, menyampaikan yang tidak sesungguhnya itu bukan berarti selalu berkonotasi jelek, gitu. Karena menyampaikan yang tidak sesungguhnya di otak kita itu memerlukan effort. Usaha. Iya, misalnya ini ya, misalnya aku ini bawahannya Mia, aku bawahannya Mia. Untuk memperbaiki hubungan itu, aku ingin menyenangkan hatinya Mia misalnya. Ya. Dalam pikiranku tuh kira-kira apa ya yang diperlukan atau menggembirakan hatinya Bu Mia. Lu itu otak perlu effort untuk sekedar mencari kira-kira apa yang disenangi atau yang digemari Bu Mia sehingga saya bisa membelikan menjes misalnya itu ya. Nggak ada terjemahannya itu dok, menjes. Misalnya agak dinaikkan sedikit. Ya wes apa namanya, misalnya ketel goreng. Donat kayak yang agak-agak manis, cakep gitu, menjes. Sama juga, misalkan saya mau menyampaikan sesuatu, mau ngomong dengan
Bumia yang atasan saya itu, mereka kira-kira Bumia itu seneng dengan perkataan-perkataan yang bagaimana. Sehingga itu memerlukan effort. Nah, dengan demikian yang namanya manner itu juga memerlukan latihan. Betul. Betul. Jadi namanya manner itu dilatih, tidak bisa. Kamu tuh mbok yang ngerti tata krama. Nggak bisa, harus dilatih. Mesti dilatih. Sekali lagi mesti dilatih, sama kayak confidence tadi. Sama. Berarti intinya mungkin kalau tadi dokter bilang bahwa yang namanya tata krama itu adalah sesuatu yang istilahnya mengatakan kesepakatan. Nah, kesepakatan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya. Berlaku. Jadi kan yang namanya manner juga sikap mental. Seperti confident tadi. Hanya saja kalau confident itu kan lebih berlaku umum. Sementara manner di suatu tempat dan suatu waktu itu berbeda dengan manner di satu tempat dan waktu yang berbeda. Betul. Gitu, ya. Apalagi budayanya beda juga. Nah, betul. Dalam kelompok yang kecil, tata krama dengan jumlah yang kelompok besar juga berbeda. Nah, makanya itu sensing atau perasaan atau kepekaan setiap orang terhadap manner itu mempengaruhi performa dia berada dalam satu kelompok itu. Nah, misalkan manner seseorang itu menentukan dia itu, misalkan dalam hierarki itu dia bisa mencapai dalam taraf apa gitu. Ya, ada kan orang yang memang tidak bisa tata krama gitu ya. Itu berarti sensingnya atau sense-nya berbeda ya, istilahnya sensingnya berbeda. Kemudian karena latihan, karena bakat itu menentukan manner seseorang itu dalam taraf apa gitu. Ya misalnya kan kita melihat kan ada orang yang uraan gitu ya. Seringkali orang uraan itu dianggap hebat gitu. Keren kamu berani sama bos gitu ya. Ya, keren kamu berani sama bos. Loh, padahal orang yang begini tuh dia punya handicap besar gitu. Bagaimana dia mau menampaki karirnya kalau bosnya aja nggak suka gitu. Ya, betul. Ya, jadi yang manner itu diperlukan, bukan menjilat, bukan itu. Karena manner dalam hal organisasi, perusahaan itu kan organisasi ya. Itu diperlukan kerjasama, dan kerjasama itu diperlukan karena kita itu mempunyai kesepakatan bertindak, berperilaku dan berbicara gitu. Manner di perusahaan berbeda nanti manner di warung kopi, tentu berbeda gitu. Nah, manner itu semakin orang itu paham saya bermanner seperti apa, itu menentukan dia itu dalam satu kelompok itu posisinya di mana. Wow, berarti benar-benar bahwa manner atau tata krama yang baik itu sangat amat diperlukan gitu ya dok ya. Nah, ini sekali lagi, ini kata-kata baik itu tadi yang perlu digarisbawahi. Tata krama itu tidak ada tata krama yang baik atau tata krama yang buruk. Tata krama yang sesuai. Tata krama yang sesuai, ya, Ya. Karena memang tergantung dengan situasi, kondisi, zaman, waktu. Iya. Misalkan tata krama di Jawa tentu berbeda dengan tata krama di Sumatera Utara. Table manner-nya orang Eropa tentu berbeda dengan table manner-nya orang Jawa gitu. Makanya diperlukan sensing kepekaan ya, kepekaan mengenali dan peka bagaimana saya harus bersikap mengutarakan sesuatu. Itu kembali pada yang sama dengan sesi yang lalu, sesi yang confidence itu, bahwa kepekaan kita terus menentukan sikap itu dipengaruhi oleh yang namanya memori implisit dan memori eksplisit dan latihan. Ini tidak bisa dihilangkan salah satunya. Mana yang lebih penting? Semuanya penting karena misalnya memori implisit semuanya itu hampir 90% itu ada dalam kendali memori implisit. Tapi memori implisit yang tidak dilatih atau dia tidak mempunyai batasan secara knowledge juga tidak akan optimal. Berarti kata kuncinya harus berlatih. Jadi nggak ada alasan bahwa kalau ada kita atau mungkin rekan-rekan kita atau kita pernah dengar bahwa saya ini orangnya gini nih, nggak punya manner. Ya nggak apa-apa, tetapi harus menerima konsekuensinya. Kalau dia mau bekerja sama lebih baik dengan orang-orang di sekitar, mau nggak mau dia harus melatih dirinya. Harus melatih dirinya. Bertata krama gitu ya. Lebih sesuai dengan yang di lingkungan. Jadi ya tata krama di perusahaan misalnya, terus kemudian dia berperilaku seperti di warung kopi, ya nggak masuk gitu ya. Orang masuk. Gitu. Luar biasa Dr. Rio Hasan. Terima kasih banyak sahabat dan teman baikku ini. Sama-sama sahabat dan teman baik.
ikrip banget kan ya. Ikrip kan kita, ikrip.